Oleh karenanya pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari musibah ini jadikan suatu pelajaran. Ada suatu hikmah yang Allah sampaikan, pesan Allah kepada kita hambanya, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sampai ampunan yang Allah berikan, akan tetapi Allah ingin merubah seorang hamba ketika Allah memilih dirinya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hikmah yang mungkin kita tidak tahu. Kenapa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi segala perbuatan kita. Inilah kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan kunci menyelesaikan masalah ketika diuji oleh Allah dengan apa sih? Yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan Allah, sabar dalam sholat. Kuncinya ialah sholat. Sholat itu bisa menyelesaikan berbagai macam aspek ujian yang kita hadapi. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ada baiat antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ikrar lisan yang kita lantunkan, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah, pasrah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca lafaz suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kami ya Rabb. Hari ini Engkau tatap dengan ujian ya Rabb. Sayangi kami ya Rabb. Berkahi kami ya Rabb. Kemudian Allah menatapnya. Maka Allah sayang kita. Allah cinta kita. Ketika kita melewati ujian tersebut dengan ada konektivitas antara dirinya kepada Allah, melewati jalur ritual sholat, maka sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika ujian yang menimpa dirinya, dia mengharapkan kasih sayang Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didawamkan dengan makna salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkali-kali disebut ketika dihadapkan ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami berdoa, angkat permasalahan kami ya Rabb. Dan Allah Maha tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menatap kita dengan tatapan yang indah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan hari itulah Allah membanggakan diri kita di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah wahai para malaikat-malaikatku, kuuji hambaku semakin dekat dengan aku. Lihatlah wahai para malaikat-malaikatku, semakin kuuji, makin aku angkat derajatnya di hadapanku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan lagi kepada malaikat-malaikat Allah, lihatlah wahai para malaikat-malaikatku, kuuji kesabarannya semakin ikhlas tinggi di hadapanku, sampai aku membanggakan dirinya. Subhanallah. Inilah tatapan Allah, cinta Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika diberikan ujian atas pilihan takdir yang Allah berikan, kemudian diikhlas atas ketentuan takdir Allah, disabar menjalaninya dengan sholat, fasta'inu bisabri was-shalah, terus dilakukan, didawamkan, semakin dekat kepada Allah. Karena ini solusi, kunci sesatunya mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Ma'as-sabirin itu kata bersama. Allah bersama orang-orang yang bersabar.
Kalau Allah bersama orang-orang yang sabar, berarti Allah dekat. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta dan dekat kepada siapa sih? Orang yang diberikan ujian, kemudian dia sabar. Itulah janji Allah, cinta, sayang kepada orang yang diberikan ujian. Allahu Akbar. Mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, pasti ada hikmah, pesan Allah yang Allah ingin sampaikan kepada diri kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah kasih sayang Allah. Yang kedua ialah rahmat dari Allah. Yang ketiga ialah ampunan dari Allah. Yang keempat ialah derajat dari Allah, derajat tinggi-tingginya, maqamah mahmudah. Yang pasti kita dipilih oleh Allah untuk menempatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita minta. Inilah janji Allah, jaminannya ialah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru dia semakin asyik menikmati ujian yang Allah berikan. Kalimat ringan lisannya mengucapkan alhamdulillah, berarti dia tetap sama Allah. Berarti dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin asyik, semakin enjoy menikmati ujian yang Allah berikan kepadanya. Nggak marah, nggak gerutu. Justru semakin menikmati ujian yang Allah berikan. Ketika sang anak, sang istri tidak satu visi, satu pemikiran. Ketika dia beribadah kepada Allah dengan getolnya luar biasa, dengan kekhusyuan luar biasa. Diuji oleh Allah, anaknya mabuk-mabukan. Istrinya keluar tanpa izin suaminya, ujian. Lalu bagaimana menghadapinya dengan kesabaran, menasehati dengan kesabaran. Ini ujian dari Allah. Bagaimana menempatkan posisi ujian yang Allah berikan, baik atau tidak baiknya, tergantung posisi hamba, situasi dan kondisinya. Ketika dia bisa menghampiri, kemudian menyelesaikan ujian tersebut dengan cinta dan kasih sayang, maka dia akan mampu membalikan lagi menjadi keluarga yang sakinah, yang selamat dunia dan akhirat.